Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke anotasi putusan. Saat ini yang saya akan anotasi adalah putusan nomor 142 garis miring D garis miring 2020 garis miring PT UN Jakarta, yang JKT ini Jakarta. Nah, siapa sih para pihaknya? Ini pihak yang perkara itu, penggugat itu adalah PT Radio Blora Sakti yang diwakili oleh Baskoro Santiko sebagai Direktur PT Radio Blora Sakti. Ini bertempat tinggalnya di Bloro, Desa Bleboh, Kecamatan Ciken, Bloro. Nah, tergugatnya itu adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Nah, kronologi kasusnya itu adalah tanggal 26 Juli 2019, penggugat mengajukan izin untuk operasional radionya. Izin itu kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan pada tanggal 23 Agustus 2019, penggugat mengajukan permohonan izin penyelenggara penyiaran lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Dengan jenis proposal penyiarannya adalah siaran khusus kesehatan. Jadi PT Radio ini mengajukan beberapa kali ya, pada tanggal 26 itu hanya untuk Menteri Komunikasi Informatika. Yang kedua, tanggal 23 Agustus, dia juga mengajukan lagi. Tapi kepadanya selain ke Kominfo juga ke KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Izin atau proposal yang diajukan itu khusus untuk siaran kesehatan. Nah, pada tanggal 21, berarti setelah permohonan proposal izin tanggal 23 Agustus itu ya, permohonan penggugat ditanggapi oleh tergugat. Jadi permohonan itu ditanggapi oleh Kementerian Kominfo via Direktur Penyiaran Kementerian dan Komunikasi Informatika. Inti surat tanggapannya itu adalah supaya penggugat mengajukan izin penyiaran melalui online single submission atau OS dan e-penyiaran. Jadi intinya mengingatkan, bro, kamu kalau mau izin itu melalui aplikasi OSS atau online single submission. Gitu. Jadi diarahkan, ini tanggapan tergugat itu waktu itu mengarahkan. Entah gimana caranya, pada tanggal 23 April 2020, tergugat melalui surat elektronik telah menolak izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta karena berkas penggugat tidak lengkap. Nih, berkas penggugat tidak lengkap ya. Dan kanal penyiaran sudah direserve oleh LPPR RI. Surat elektronik tersebut menjadi objek penggugat. Nah, ini kemudian menjadi objek penggugatnya. Jadi siaran yang tadi khusus kesehatan itu oleh RRI, oleh Kominfo itu sudah dipesan oleh RRI. Jadi ada pesanan siaran khusus oleh PT Radio yang bidang kesehatan itu aslinya sudah ada, yaitu miliknya RRI atau sudah dipesan oleh RRI. Nah, itu adalah alasan dari penolakan izin dari Kominfo kepada PT Blora Radio. Nah, penolakan surat melalui elektronik itu kemudian digugat oleh penggugat, oleh PT Radio, karena dirasa merugikan lah. Nah, para pihak di sini itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, majelisnya itu Mirna Cynthia, anggota, Budiamin Roding itu anggota, Danan Priyambada itu ketua, panitianya adalah Haji Romplah. Nah, kenapa saya membuat ini ya, karena memilih kasus ini, karena ada menarik itu.
dalil penggugat yang dilancarkan oleh penggugat itu oleh tergugat dianggap bersifat obscurable karena oleh tergugat dalil dan fakta dianggap tidak memenuhi asas kausalitas, jadi sebab akibat. Jadi kalau kita gugat, itu kan dalil dan fakta itu harus bersinergi, harus sesuai. Tapi oleh tergugat ini dianggap tidak sesuai. Nah, cara mengujinya bagaimana? Ini kan masih perdebatan antara penggugat dan tergugat terkait dengan obscurable tadi. Maka majelis hakim dalam pertimbangannya ya, itu memberikan patokan uji terkait apa sih yang dimaksud dengan obscurable itu. Nah, obscurable untuk kita mengatakan itu obscurable atau tidak, majelis hakim itu berpedoman pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 86. Nah, ini untuk menguji nih. Berarti pasal 56 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 86 ini untuk menguji bahwa gugatan penggugat itu obskur atau tidak. Jika memenuhi kriteria pasal 56, maka itu tidak obskur. Tapi kalau ada kriteria yang di pasal 56 ini tidak terpenuhi, maka itu kita bisa dalilkan obscurable. Apa sih pasal 56 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 86 ini? Nih. Maka gugatan harus memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. Jadi kalau tidak memenuhi unsur ini, maka gugatan Anda bisa dikatakan sebagai obscurable. Misalkan Anda melakukan gugatan, tapi tempat tinggal Anda itu tidak sesuai. Maka tidak sesuai KTP katakanlah, atau tidak sesuai dengan alamat perusahaan katakanlah, itu nanti bisa dikatakan obskur. Yang kedua, nama, jabatan, dan kedudukan tergugat. Nah, ini yang harus kita lihat nih ya. Misalkan ini, kita menggugat menteri katakanlah. Maka kita harus lihat dulu ini, apakah yang membuat kebijakan itu Pak Menteri atau tidak? Atau kelas dirjen. Ya, SK-nya dari mana? Nah, apakah dirjen itu juga mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan? Itu juga harus dipertimbangkan. Misalkan ada orang Depok yang kemudian dia tinggal di Depok memang. Tetapi muncul surat keputusan dari wakil wali kota Depok yang merugikan Anda. Dari wali kota Depok yang merugikan Anda. Maka Anda menggugatnya harus wali kota. Bukan nama orang pejabat wali kota tersebut. Maka sebutannya adalah wali kota. Nah, gitu. Sebutkan juga jabatannya. Dan kedudukannya apa? Dia itu selaku apa? Selaku wali kotakah? Dinas apakah? Itu harus jelas. Nah, apakah dinas itu juga bisa membuat gugatan? Apakah dinas tersebut juga mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan yang sifatnya delegatif? Nah, di sini kita mempelajari soal cara memperoleh kewenangan. Kan ada 3, yaitu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, kewenangan mandat. Kalau kewenangan atribusi itu kewenangan yang diperoleh dari undang-undang maupun undang-undang dasar. Tapi kalau kewenangan delegatif, itu kewenangan yang diberikan atasan ke bawahan dengan tanggung gugat bawahan itu. Dikasihkan di bawahan itu. Tapi kalau kewenangan mandat, maka pemberian kewenangan dari atasan ke bawahan dengan tanggung gugat orang yang memberi tugas, yaitu atasannya. Jadi tanggung gugatnya itu diberikan atasannya. Nah, ini harus diteliti betul supaya tidak salah.
Jika salah soal kedudukannya, maka Anda juga bisa dianggap obscur liber. Yang ketiga, itu adalah dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Nah, ini harus ada sinkron ini, dasar gugatan dan hal yang harus diminta oleh pengadilan. Apa sih? Misalkan kalau ini itu soal izin, itu kan dia dirugikan, maka harus SK terkait penolakan permohonan izin itu harus dicabut. Nah, itu permintaan di petitumnya. Nah, terkait kasus ini, apa sih? Terkait kasus ini yang dianggap obscur libernya ada dasar gugatan dan hal-hal yang diminta oleh pengadilan itu tidak sesuai. Jadi penggugatnya itu tidak sesuai. Misalkan kalau dasar gugatannya oleh pengadilan, ini kan ditolak, ini amar putusannya ditolak, maka berarti ada dasar gugatan yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, ini yang kemudian dianggap sebagai obscur libel. Maka kalau Bapak Ibu semuanya ingin menjadi penggugat di PT UN, maka harus kuasa ini dulu. Ini 3 unsur ini harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka akan dianggap sebagai obscur libel. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.